Oke ya, ini tahapan pengadaan untuk proses tender dan seleksi. Walaupun kemarin kita kenal ada 5 metode ya untuk konstruksi dan 3 metode pemilihan untuk seleksi, untuk konsultan ya. Namun yang paling banyak atau umum digunakan untuk tahap pengadaan metode untuk pengadaan kontraktor itu biasanya tender ya. Begitupun untuk pengadaan konsultan itu biasanya lebih banyak umumnya digunakan adalah seleksi ya. Nah, ini kemarin ya kita sudah di sini sudah ya. Jadi ada 5 untuk metode pemilihan kontraktor ya, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender ya. Kemudian metode pemilihan penyedia jasa konsultansi, ini ada seleksi, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Ya, Anda juga sudah tahu perbedaannya apa ya, masing-masing metode ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke e-purchasing. Ya, ini metode untuk e-purchasing ya. Jadi dimulai karena e-purchasing itu metode pengadaan yang menggunakan e-katalog ya. Jadi tentunya di sana yang harus melihat atau membuat proses e-purchasing ini dilakukan oleh pejabat pengadaan dan PPK ya. Jadi proses e-purchasing ini dilakukan oleh PPK ya. Dia khusus untuk pekerjaan di atas 200 juta ya. Itu dilakukan e-purchasing-nya oleh PPK. Sementara untuk nilai yang di bawah 200 juta, proses e-purchasing-nya ini dilakukan oleh pejabat pengadaan ya. Di mana nanti di sana PPK, jadi PPK bisa belanja online ya. Dari nilai 200 juta sampai berapapun ya. Tapi ada batasan hingga 100 miliar ya. Jadi kalau sudah PPK di atas belanja online artinya melakukan e-purchasing di atas 100 miliar, dia harus mendapatkan persetujuan dulu dari PA-KPA ya. Nah, baru dia bisa melakukan belanja online ya. Jadi dia akan melakukan di e-katalog belanja online melalui e-katalog. Jadi e-katalog yang kemarin Anda sudah lihat ya di Inaprok itu ada e-katalog. Bu, bagaimana kalau di e-katalog barang yang dicari tidak ada gitu ya, atau paket pekerjaan konstruksi ya, atau konsultan yang kita cari tidak ada. Bagaimana? Kalau tidak ada ya tidak bisa dilakukan dengan metode e-purchasing ya. Jadi harus dilakukan menggunakan metode yang lain tentunya gitu ya. Jadi wajib menggunakan e-katalog yang sudah diterbitkan oleh LKPP gitu ya. Memang yang bisa membuat e-katalog tadi itu adalah LKPP. Nah, bagaimana kalau kementerian sebetulnya memiliki kebutuhan khusus? Kebutuhan khusus misalnya harus membeli produk yang memang ini jumlahnya akan banyak gitu dan akan sering gitu ya. Alat-alat tersebut atau barang tersebut atau mungkin paket pekerjaan tersebut diperlukan. Jadi secara continue ya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu boleh kementerian itu ya atau misalnya Satker itu mengajukan barang atau tadi jasa gitu ya, paket jasa kemana? Ke LKPP. Jadi misalnya di katalog itu tidak ada misalnya barang misalnya atau paket pekerjaan tertentu. Misalnya kalau barang kita anggap misalnya laptop jenis Lenovo misalnya untuk series L923 misalnya gitu ya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti diajukan saja. Nah, misalnya satu kementerian tersebut atau satker tersebut memang setiap tahunnya akan menggunakan laptop itu secara banyak massal gitu ya, secara massal sehingga nanti produk itu tetap harus dibutuhkan setiap tahunnya ya, dan tidak hanya satu kementerian bahkan kementerian-kementerian lainnya gitu ya. Nah,
Seperti itu. Jadi diajukan suratnya ke LKPP sehingga nanti LKPP yang akan melaksanakan proses penyusunan e-katalog. Jadi dia akan melakukan kontrak payung biasanya ya dengan vendor-vendor ya atau penyedia jasa gitu ya. Apa namanya untuk terlibat di dalam penyusunan e-katalog ya. Nah, prosesnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata memang bagaimana kalau barang-barangnya impor? Nah, kalau barang-barangnya impor memang dibolehkan, tapi tetap ada unsur tingkat komponen dalam negerinya, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Perpres berapa persen, gitu ya. Kenapa? Karena pengadaan sendiri ini kita apalagi sekarang 2022 itu sudah keluar aturan yang terbaru lagi ya mengenai TKDN itu menjadi hal yang apa ya, yang wajib gitu ya dalam proses pengadaan khususnya pengadaan barang ya. Pemenuhan TKDN itu ya. Jadi ingin menggiatkan produk dalam negeri tentunya ya pemerintah kita seperti itu. Nah, kemudian ini tahapannya ya Anda bisa baca saja nanti saya share ini materinya di WAG ya. Jadi saya masih punya utang materi itu yang minggu kemarin ya, minggu awal, minggu kemarin dan hari ini ya. Nanti setelah selesai kuliah saya share. Nah, ini ya, kemudian itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah saya masuk ke sini ya, apa metode di dalam kalau Anda lihat di beberapa metode pengadaan itu ada tahapan namanya prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Atau saya berikan kemarin Anda mengisi SDP itu ada yang kebagian prakualifikasi itu ya, ada yang kebagian pasca kualifikasi ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan tugas yang saya akan berikan ya untuk minggu depan ya. Anda diminta mencari aturan-aturan tentang kualifikasi kontraktor dan konsultan di Indonesia ya. Ini nanti. Nah, tapi ini saya jelaskan sedikit dulu pengertiannya ya. Jadi kualifikasi di dalam proses pengadaan ini dibedakan menjadi dua ya. Ada prakualifikasi ya dan pasca kualifikasi. Prakualifikasi ini proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan sebelum memasukkan dokumen penawaran ya, sebelum memasukkan dokumen penawaran. Dan untuk prakualifikasi ini biasanya juga digunakan untuk jenis penyampaian dokumen itu 2 file atau 2 tahap ya. Kan kemarin ada apa namanya jenis-jenis penyampaian dokumen ya, dari mulai 1 file, 2 file, dan 2 tahap. Nah, prakualifikasi ini digunakan untuk jenis penyampaian dokumen pengadaan itu untuk yang 2 file dan 2 tahap ya. Makanya Anda kalau yang kebagian tugas SDP, kebagian yang 2 file itu Anda lihat ada di situ isian dokumen kualifikasinya itu dipisah dalam bentuk memang 1 file tapi dibentuk apa ya namanya dalam 2 isian gitu ya. Kalau yang kebagian yang 2 file ya. Tugas kan macam-macam ya. Ada yang kebagian 2 file, ada yang 1 file ya. Nah, kemudian juga biasanya karena prakualifikasi ini juga menyampaikan dokumen dalam 2 file dan 2 tahap, ini juga biasanya digunakan untuk paket-paket pekerjaan yang kategori pekerjaan kompleks. Nah, pekerjaan kompleks kalau di dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa konstruksi, ini adalah pekerjaan yang nilainya di atas 100 miliar. Ya. Jadi kalau di dalam Perpres yang sekarang yang 16 2018 itu tidak ada kan pengertian kalau Anda lihat di depannya itu ya yang pasal 1 yang tentang pengertian-pengertian di situ tidak ada pengertian pekerjaan kompleks. Kalau di Perpres lama itu yang 54 di situ disampaikan juga gitu bahwa ada pekerjaan kompleks namanya. Pekerjaan kompleks itu pekerjaan yang nilai paket pekerjaannya itu minimal 100 miliar. Nah, ini proses dokumen. Jadi kalau Anda mendapatkan dokumen yang masuk kategori apa namanya SDP-nya itu 2 file ya,
atau prakualifikasi itu biasanya kalau masuk ke paket-paket pekerjaan di dalam LPSC itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan ya yang tahun 2000 yang di atas 100 miliar ya. Nah, itu. Nah, tapi di Perpres nomor 4 kalau tidak salah 2015 memang paket tender yang dengan prakualifikasi ini tidak saja dibatasi dengan dengan pekerjaan kompleks. Jadi kalau misalnya Anda cari juga tiba-tiba ada, oh ini prakualifikasi tapi nilainya 23 miliar. Nah, tinggal dilihat aja tahun tendernya kapan itu. Ya, biasanya kalau sebelum tahun 2015 dia biasanya menggunakan atau dia biasanya menggunakan Perpres yang lama kan tentunya sehingga di situ biasanya paket-paket nilainya di atas 100 miliar gitu ya. Kalau yang ke sini setelah 2015 memang banyak menggunakan pekerjaannya itu digunakan juga prakualifikasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang nilainya kecil gitu ya. Ya bukan kecil artinya di bawah 100 miliar tadi. Kemudian ada lagi pasca kualifikasi. Nah, kalau pasca kualifikasi ini proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap perusahaan setelah pemasukan dokumen penawaran. Makanya ini digunakan untuk satu file ya, penyampaian dokumennya ini. Nah, kenapa kita berbicaranya kualifikasi? Kualifikasi itu kaitannya nanti dengan penyedia jasa. Penyedia jasa itu ada penyedia jasa konstruksi dan konsultansi kan. Nah, kontraktor dan konsultan di negara kita ini memiliki kualifikasinya masing-masing ya. Itu ada sebetulnya nanti di aturannya di LPJK ya. Jadi nanti ya barangkali sekarang Anda posisinya kan udah ada beberapa yang kerja, barangkali sudah punya ada yang berwirausaha mendirikan konsultan atau kontraktor gitu ya. Nah, ini kan nanti bagi kontraktor konsultan ini mereka memiliki yang namanya SIUJK ya. Nah, surat izin usaha jasa konstruksi. Nah, itu menentukan kualifikasi kontraktor tersebut ya, kecil atau besar. Kemudian nanti juga ada kode kompetensi perusahaannya ya. Jadi dia bergerak di bidang apa? Bidang jalan misalnya atau di bidang kalau kualifikasi tidak di bidang jalan tapi di bidang sipil ya, bangunan sipil. Jadi terbagi menjadi dua, bangunan sipil dan bangunan gedung. Nah, bangunan gedung itu nanti ada bangunan gedung pendidikan ya, gedung kesehatan ya, gedung hunian, itu macam-macam nanti. Nah, nanti kalau untuk bangunan sipil nanti itu ada rumpun jalan ya, kemudian jembatan ya, kemudian ada konstruksi air ya, artinya bangunan air gitu ya, pelabuhan gitu. Kemudian nanti ada lagi bandara ya, bandara terus artinya yang masuk kategori bangunan sipil gitu ya. Nah, nanti secara kualifikasinya nanti kalau secara besar kecilnya itu dibedakan menjadi kecil dan besar ya. Nah, besar itu dibedakan menjadi dua ya, menengah ya dan besar tadi gitu. Nah, kalau kecil itu biasanya peserta dengan kualifikasi kontraktor yang kecil ini biasanya akan mengikuti proses tender yang nilainya di bawah 200 juta gitu ya. Kalau untuk kontraktor yang besar ya dan menengah dia mengikuti tentu tender-tender yang di atas 200 juta. Nah, tapi di besar itu di negara kita dibedakan lagi menjadi menengah dan besar. Kalau menengah itu range-nya ikut tender di antara range HPS-nya 200 sampai 5 miliar sampai 50 miliar. Di atas 50 miliar itu dilakukan oleh atau pesertanya itu pasti kualifikasi kontraktor besar. Nah, tahun 2016 kalau tidak salah 16 itu juga keluar aturan Permen PU bahwa kontraktor BUMN itu hanya boleh ikut tender juga di atas pekerjaan ikut pekerjaan di atas 50 miliar ya. Di kategorinya besar. Jadi mungkin karena kontraktor BUMN di negara kita ini hampir
semua ya, atau semuanya itu masuk kategori kualifikasi besar ya, sehingga dia nggak bisa tuh ikut tender untuk proyek-proyek yang nilainya di bawah 50 miliar ya, itu keluar tuh aturan Permen PU-nya di tahun 2016 ya. Saya lupa nomornya nanti nih kalian yang harus cari ya tugasnya. Kemudian ini ya jenis kualifikasi. Nah, ini ya kemarin kita sudah memasukkan dokumen, ada 1 file ya, 2 file dan 2 tahap ya. 1 file artinya tadi dokumen penawarannya itu ya, penawaran administratif, teknis, dan harga ya disampaikan secara bersamaan dalam file penawaran ya. Ya karena kita iprok berarti terenskripsi artinya digabung gitu ya. Nanti saat panitia tender atau Pokja mendownload ya, itu bisa langsung terbuka keseluruhan dalam 1 file. Sementara 2 file dokumen disampaikan dalam 1 file penawaran terenkripsi ya. Jadi yang disampaikan itu administratif dan teknis, serta penawaran harga disampaikan dalam 1 penawaran yang terenkripsi juga gitu. Jadi 2 file gitu ya. Jadi kalau digabung dalam 1 folder itu ada 2 file ya. 1 file untuk penawaran administrasi dan teknis, 1 penawaran lainnya adalah untuk penawaran harga atau biaya ya, harga ya. 2 tahap juga sama seperti 2 file, hanya penyampaian waktunya yang berbeda ya. Penyampaian waktunya yang berbeda. Kemudian berikutnya lagi ini tahap kualifikasi ya. Jadi kalau ada metode yang menggunakan tahapan kualifikasi gitu yang mendapat ini kurang lebih tahapannya seperti ini gitu ya. Nah, nanti eh apa eh kalau Anda lihat di dalam jadwal lelang ya, jadwal tender itu kalau Anda masuk ke LPSC, di situ kan ada tahapannya gitu ya, dari mulai pengumuman sampai pengumuman pemenang ya. Ada lihat di kanannya itu kan ada waktu mulai dan atau tanggal mulai dan tanggal selesai ya, tanggal dan waktunya. Nah, Bu, kalau bikin jadwal lelang tuh suka-suka ya, tidak suka-suka ya. Jadi tidak ada tahapan yang itu memang merujuk satu aturan ya. Nah, di dalam Perpres yang 16 2018 itu tidak ada. Adanya di 54 2010 ya. Nah, itu sebetulnya ada di situ tahapan-tahapan yang memang harus menyesuaikan tahapan tersebut. Berarti Bu kalau di iproknya, nah karena sekarang itu iproknya itu sudah ya artinya sudah lama ya, sudah 12 tahun kan ini dari 2010 perkembangannya. Nah, jadi pas saat mengisikan itu memang nantinya kan panitia tender itu kalau ngisinya tidak sesuai dengan aturan gitu nanti akan apa ya akan ada notifikasi gitu ya. Ini harus diisinya minimal ini harus diisinya ini ya. Jadi ada beberapa yang diberikan apa tuh namanya batasan ya. Nah, contoh batasan yang diberikan itu adalah pengumuman ya. Pengumuman itu ada batasannya harus berapa hari gitu ya. Pokja itu mengumumkan ya. Jadi membuat jadwal tender kan kalau Anda lihat di dalam LPS itu kan tiba-tiba udah muncul tuh ya jadwalnya. Nah, sebetulnya untuk panitia tender sendiri itu ada apa namanya ada ketentuannya untuk mengisikannya. Anda boleh kalau misalnya ingin lebih detail tahu masing-masing tahapan tadi lamanya berapa hari ya selain dari PPT yang saya sampaikan, Anda bisa download juga ya Perpres 54 2010 ya. Di situ ada masing-masing tahapan itu eh, apa tuh namanya yang dikunci gitu ya lamanya gitu. Jadi kalau misalnya contoh pengumuman kalau misalnya dia masuk kategori prakualifikasi ketika panitia tender ngumumin dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 3 Oktober, nah itu kan 3 hari kerja ya. Nah itu nggak di ini apa namanya nggak bisa tuh gitu. Dan nanti dikasih ada notif itu untuk 7 hari kerja gitu. Nah, itu ada tahapannya yang harus apa namanya diikuti ya
lama durasinya ya. Kalau untuk tahapan-tahapan yang lain ya itu biasanya hanya tahapan pemberian penjelasan ya Anda bisa lihat di sini penyampaian dokumen. Jadi tidak semua tahapan ya. Nah, tahapan yang paling dibebaskan itu biasanya tahapan evaluasi ya. Nah, itu paling bebas tuh evaluasi ya. Jadi lamanya bisa 2 minggu, 3 minggu tergantung kompleksitas pekerjaan karena kan yang akan mengevaluasinya di situ adalah panitia tender ya. Ini metode untuk penyampaian 2 tahap. Ini tinggal dibaca saja juga ya. Nanti saya share. Ini metode penyampaian untuk 2 file ya. Ini kemudian ini semua dilakukan di IPROK ya. Jadi kalau IPROK berarti di dalam aksesnya di dalam apa ya? Di dalam apa? Aplikasi ya, di dalam aplikasi LPSC. Itu untuk prakualifikasi. Ini untuk pasca kualifikasi ya, pasca kualifikasi. Ini untuk ini ya pengumuman tender ya. Kalau untuk satu file, kalau tadi untuk pasca itu 7 hari pengumumannya, kalau untuk satu file dia 5 hari kerja ya. Ini tinggal diikuti ya, sebetulnya tinggal diikuti ya. Ini saya beberapa dulu kalau di pertemuan-pertemuan angkatan-angkatan sebelumnya, saya suka minta juga sebetulnya mahasiswa itu membuat jadwal tender gitu ya. Tapi untuk sudah 3 tahun terakhir ini saya tidak minta mereka membuat, termasuk angkatan ini juga lebih banyak mungkin saya lebih ya tadi ya membuat menyusun SDP ya. Kalau SDP langsung praktek kan Anda membuat SDP-nya gitu ya. Ini tender cepat ya. Ini tahapan tender cepat ya, tahapannya seperti ini. Kemudian pengadaan langsung juga ya. Nah, ini tahapannya. Ini untuk konstruksi ya, ini untuk konsultansi. Nah, ini untuk pengadaan langsung barang ya, ini di skip aja ya, nggak apa-apa. Kemudian ini untuk penunjukan langsung ya, tahapan penunjukan langsung. Tahapan penunjukan langsung kan ada kriterianya ya, Anda lihat di Perpres ya. Salah satu sekarang yang dilakukan dengan penunjukan langsung itu kan proyeknya revitalisasi ini ya, TMII ya, Taman Mini itu dia penunjukan langsung tuh metodenya. Kenapa? Karena dia masuk kategori keadaan khusus. Keadaan khusus apa? Keadaan khusus untuk kegiatan G20 ya. Jadi akan menjadi bagian yang akan dihadiri oleh presiden, wakil presiden, juga petinggi petinggi-petinggi atau bahkan presiden yang tergabung dalam G20 ya. Seperti itu. Jadi itu dibolehkan untuk dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Kalau penunjukan langsung artinya ya langsung ya satu penyedia yang ditunjuk oleh pemerintah gitu ya. Artinya oleh PA-KPA atau PPK gitu ya. Untuk mengikuti apa? Tentu untuk mengikuti ya artinya bukan tender lagi, tender tapi sebetulnya metodenya penunjukan langsung. Dan untuk penunjukan langsung juga masuk di dalam web ya, artinya masuk di dalam aplikasi internetnya itu masuk gitu di situ. Disampaikan hanya tidak berupa kronologis kegiatan pengadaan gitu. Ya, artinya karena tahapannya kan memang artinya cuma satu peserta gitu ya. Jadi tidak sampai harus lama gitu ya seperti tender pada umumnya ya, metode tender pada metode pemilihan, maksudnya metode pemilihan pada umumnya ya. Kemudian ya, nah itu jadi itu untuk tahapan pengadaan tender dan seleksi. Nah, kemudian kemarin kita sudah berbicara ada 3 dokumen ya, dokumen yang ada itu adalah dokumen pengadaan, pemilihan ya. Kita masuk ke dokumen .
Ini ya, ini kan bagian dari yang Anda kerjakan sebetulnya ya. Nah, ini ada dokumen pengadaan ya, dokumen penawaran ya, kemudian dokumen kontrak gitu ya. Nah, kemudian apa itu dokumen pengadaan ya? Dokumen pengadaan merupakan dokumen yang digunakan untuk mendapatkan penawaran atau proposal dari calon penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang diperlukan dan diisyaratkan. Ini ditetapkan oleh ULP atau pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan. Ya. Nah, di dalam dokumen pengadaan ini, di dalamnya juga terdapat, kan kemarin Anda terima SDP saja sebetulnya ya. Nah, Anda mengisi SDP. Namun bagian dari dokumen pengadaan ini juga adalah beberapa bagian dari dokumen DED, Detail Engineering Design, yang dihasilkan oleh konsultan. Ya, jadi di dalam DED tadi itu ada beberapa yang dimasukkan dalam dokumen pengadaan, yaitu apa saja? Gambar ya, kemudian ya artinya gambar rencana karena dibuatnya oleh konsultan perencana dan spesifikasi teknis ya, juga BOQ. Ya, itu menjadi bagian dalam dokumen pengadaan ya. Nah, dulu Anda waktu kuliah kan memang lebih apa namanya kuliah kan dulu belajar estimasi biaya kan memang untuk menghitung RAB pekerjaan konstruksi ya. Tapi kalau sedikit eh, apa saya menyampaikan juga kalau untuk konsultan kan pasti juga kalau kita melakukan suatu seleksi eh, kan ada dokumen pengadaannya juga gitu ya. Nah, dokumen pengadaannya tersebut kan pasti di dalamnya juga ada RAB kan gitu ya. Nah, tapi RAB-nya RAB konsultan kan begitu. Kalau dulu Anda belajar estimasi biaya kan RAB-nya RAB konstruksi, artinya RAB kontraktor ya. Jadi ada keluar tuh di situ dari mulai bagaimana ada WBS-nya, kemudian ada analisa harga satuannya gitu ya. DHS, AHS, HSP kan gitu ya. Artinya semua paket-paket pekerjaan konstruksi gitu. Nah, sebelum tahapan perencanaan juga sebetulnya dilakukan yang namanya tahapan pengadaan ya. Pengadaan atau pemilihan konsultan ya. Seleksi. Seleksi apa? Seleksi untuk memilih konsultan perencananya, kan begitu. Nah, untuk memilih konsultan perencananya berarti perlu dokumen teknisnya juga. Nah, itu siapa yang membuat? Nah, biasanya itu yang membuat adalah owner, adalah PPK beserta dengan timnya biasanya ya. Artinya PPK, PA, KPA beserta timnya akan membuat apa? Biasanya dia akan membuat TOR, Term of Reference, kerangka acuan kerja. Kemudian dia juga akan membuat juga di situ RAB. RAB-nya RAB apa? RAB konsultan. Ya, kalau RAB konsultan itu isiannya itu dibedakan menjadi biaya personil dan biaya non personil ya. Nah, nanti saya tunjukkanlah kalau kuliah luring ya dokumennya ya. Itu ada gitu. Jadi di situ biaya personil dan non personil. Nah, kalau personil itu dibedakan menjadi dua lagi, ada tenaga ahli dan tenaga pendukung ya. Nah, tenaga ahli itu ya tentu engineer gitu ya. Artinya mereka yang memiliki pendidikan tinggi ditambah dengan sertifikasi keahliannya gitu ya masing-masing. Kemudian kalau tenaga pendukung itu contohnya seperti drafter, kemudian surveyor, kemudian misalnya teknisi gitu ya, barangkali ada itu masuk kategori tenaga pendukung. Nah, kalau biaya kan pasti Anda terfikirnya kan perkalian ya, perkalian. Nah, kalau untuk konsultan itu berarti perkalian apa? Perkalian masa tugasnya gitu ya. Masa tugasnya. Jadi kalau tenaga personil misalnya di situ tenaga personilnya terdiri dari tenaga ahli. Tenaga ahlinya itu pasti ada tim leader ya.
Nah, tim leader-nya itu biasanya akan durasi tim leader itu pasti selama proyek berlangsung. Ya, selama proyek berlangsung. Misalnya paket pekerjaan nya 1 tahun, ya 12 bulan. Nah, 12 bulan artinya tim leadernya kan 12 bulan. Di situ 12 bulan. Dan biasanya jumlahnya 1 orang. Jadi biasanya perkalian jumlah orang dengan lamanya waktu, kemudian dikalikan dengan harga satuan tenaga ahli atau tenaga pendukung tadi, ya, harga satuannya gitu ya. Nah, kalau tim leader dia jumlahnya 1 orang gitu, kemudian nanti dia dikalikan 12 bulan, kemudian dikalikan dengan harga satuan personilnya gitu ya. Nah, dulu kalau Anda diestimasi kan harga satuan personil tuh kan sumbernya Anda dulu membuat itu kan mengikuti jurnal ya, jurnal harga ya. Ada jurnal harga di situ. Nah, kalau untuk menyusun apa namanya harga personil juga sama ya. Ada jurnal harga, tapi bukan jurnal harga yang Anda cari di situ. Anda bisa masuk ke Logika lagi. apa namanya masuk ke billing rate ya. Jadi billing rate masuk cari billing rate Inkindo ya. Anda bisa masuk ke Inkindo ya. Di Inkindo itu nanti dia ada billing rate. Anda boleh download billing rate yang tahun 2021 gitu ya di situ. Nah, di situ ada billing rate-nya untuk tenaga ahli ya. Jadi kalau dia misalnya S1 dengan pengalaman 1 tahun ya, kemudian dia bersertifikat SKA, dia per bulannya berapa puluh juta misalnya gitu ya. Pengalaman 2 tahun juga ada berapa. Nah, itu ke situ. Itu tenaga ahli. Tenaga personil tenaga pendukungnya juga ada di situ. Operator misalnya berapa. Drafter berapa per bulannya gitu. Harga satuannya merujuk ke situ gitu ya, ke Inkindo. Nah, ini nanti siapa yang akan membuat RAB untuk konsultan? Biasanya tadi pemerintah, artinya PPK, PA, KPA bersama dengan timnya ya. Dia akan mendesain RAB-nya konsultan gitu ya. Nah, gitu. Kalau Bu, kalau tim leader tadi jumlahnya 1. Kalau turunannya selain tim leader kan pasti dia nanti ada senior engineer-nya. Misalnya senior ahli senior expert ahli apa ya? Expert tuh ahli ya. Jadi senior ahli struktur bangunan gedung misalnya ya. Butuhnya berapa orang? Misalnya karena ini kompleks ya misalnya butuhnya 5 orang. Ditulis saja di situ 5 orang. Nah, tadi kan proyek 12 bulan ya. Nah, pekerjaan struktur itu kan nggak full 12 bulan. Ya, mungkin dari bulan ke-1 gitu sampai bulan ke-6. Ya, ditulis saja di situ 6 bulan gitu. Dikali harga satuan personil ahli strukturnya itu mau yang pengalaman berapa tahun gitu ya. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 5 tahun. Mau kategori juga dia sertifikasi keahliannya mau apa. Mau dia kita kan di negara kita kan keahlian dari tenaga ahli itu dibedakan menjadi 3 ya. Ahli muda, ahli madya, ahli utama. Ya, jadi kalau nanti Anda mendapatkan sertifikasi keahlian ya itu nanti grade-nya itu ada ahli muda, ahli madya, ahli utama ya. Nah, itu nanti dikali kemudian itu menjadi nanti biaya personil. Nah, ada lagi biaya non personilnya. Biaya non personilnya itu juga diatur di dalam eh, Inkindo tadi ya, billing rate yang tadi itu. Jadi Anda boleh download ya billing rate ya. Ini saya tidak lihat sih Anda download atau tidak, tapi ya silakan ya. Ini kalau mau tahu gitu ya, silakan masuk ke Inkindo itu Anda bisa download. Di situ Anda lihat oh, ini ada gitu ya. Nah, itu juga ada biaya non personil. Nah, biaya non personil itu biaya akomodasi gitu ya, penerbangan pesawat gitu ya di situ. Jadi kalau nanti proyeknya di Jakarta, tapi konsultannya di Jawa Timur, nah dia harus berpikir kan nanti ada biaya penerbangan. Jadi
billing rate-nya ya biaya non personilnya itu harus diisi gitu ya. Tetap memang di kita artinya bukan di kita di ownernya di PPK-nya itu juga akan mendesain juga biaya non personilnya ya. Tapi untuk detail biaya non personilnya itu juga nanti penawaran juga dari si konsultan yang ikut tendernya ya. Nah, itu diajukan seperti itu. Jadi itu untuk biaya biaya personil dan non personil. Dan untuk biaya non personilnya juga ya, untuk biaya personilnya juga kalau Anda lihat di billing rate ya, di situ dibedakan juga daerahnya ya. Jadi kalau di situ dibedakan, kemudian dibedakan halaman berapa ya? Saya lupa kemarin itu halaman 23 atau halaman 13-14 ya. Kalau nggak 13-14 itu halaman 23-24 ya, yang tabel tentang billing rate-nya gitu ya untuk tenaga personilnya. Nah, itu di situ Anda lihat di situ ada 2 halaman itu, yang halaman 1 itu untuk paket tender yang NCB ya. Yang 14-nya itu kalau nggak salah ya, halaman berikutnya itu untuk yang ICB. ICB itu ya artinya si paket tendernya memang dilaksanakan dengan tender internasional gitu. Ya di situ. Nah, kemudian di halaman berikutnya lagi, di halaman berapa saya lupa, itu di situ juga disampaikan juga provinsinya. Ya, jadi besarannya nanti disampaikan. Jadi kalau untuk tabel tersebut itu indeksnya 1 karena Jakarta. Tapi kalau misalnya nanti penawarnya dari Bandung gitu ya, dikali indeksnya. Indeksnya 0, berapa ya? 0,89 kalau tidak salah ya, lebih rendah lah dari 1. Ya di situ dikalikan indeksnya. Ya, jadi sama kayak jurnal harga material ya. Kalau jurnal harga material kan Anda lihat di situ ada harga semen kalau di Bandung dengan di Sulawesi itu kan berbeda ya. Ada jurnalnya tuh dibagi-bagi per provinsi gitu. Nah, kalau ini cuma indeksnya aja, nanti tinggal dikalikan indeks pengali daerahnya atau provinsinya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi supaya Anda punya gambaran tuh kalau konsultan. Walaupun ini bukan kan DKKPJ itu konstruksi ya, tapi saya hanya ingin share informasi juga gitu ya, sedikit gimana sih kalau kita bikin pengadaan untuk konsultan gitu ya. Barangkali nanti Anda kan, kita nggak tahu ya, barangkali Anda di sini nanti ada yang lulus kerjanya di PU gitu ya, atau sekarang udah ada yang kerja di PU juga gitu ya barangkali. Nah ini kan nanti kalau mendesain untuk konsultan itu seperti itu ya, untuk paket tender konsultan. Baik konsultan perencana ataupun konsultan MK atau pengawas. Nah, kalau konsultan pengawas itu biasanya proses pemilihannya itu biasanya dilakukan bersamaan tuh dengan konstruksinya gitu. Ya, jadi kalaupun jeda hari, jeda waktu, tapi nggak terlalu gitu. Ya, sehingga sehingga sebelum kontraktornya ada gitu pemenang, konsultan pengawas juga sudah ada siapa nih pemenangnya gitu. Ya, karena kan konsultan pengawas nanti dia akan bertugasnya di tahapan pelaksanaan konstruksi ya. Nah, itu untuk dokumen pengadaan. Nah, ini jenis dokumen pengadaan terbagi menjadi 2, dokumen pemilihan ya dan dokumen kualifikasinya. Ini isi dokumen pemilihan ya. Dari mulai bab 1 Anda sudah mengerjakan ini barangkali kan ya, sudah mulai ada bab 1 tentang pengumuman pelelangan ya. Bab 2. Nah, ini kan pengumuman pelelangan kan Anda makanya cari dulu paketnya ya, kemudian Anda tempel-tempel aja gitu ya di dalam dokumen tadi, ambil tangkapan layarnya gitu ya. Instruksi kepada peserta ya tinggal isi itu isian ya. Silakan diisi. Kemudian bab 3 lembar data pemilihan ya. Kemudian bentuk surat penawaran ya. Kemudian di situ syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak ya. Itu harus diisi. Jadi kalau Anda lihat di dalam pengumuman pengadaan disampaikan kan, sampai disampaikan dia jenis kontraknya apa. Nah, itu kenapa? Terkait apa nantinya? Terkait dengan jenis kontrak ya. Nah, jenis kontrak ya nanti ini belajarnya nanti di materi kontrak ya. Tapi saya sedikit singgung.
Ada nanti jenis-jenis kontraknya. Kemarin kan memang Anda sudah lihat beberapa di dalam Perpres ya. Perpres juga kan mengatur jenis-jenis kontrak. Untuk konstruksi ada jenis kontrak lamsam gitu ya. Kemudian harga satuan, gabungan ya. Nah, ada perbedaan kan lamsam dengan harga satuan. Nah, lamsam itu digunakan untuk pekerjaan yang biasanya volumenya itu sudah tepat gitu. Ya, sudah tepat. Sementara harga satuan itu masih bolehlah gitu ya, belum tepat gitu. Artinya volume pekerjaannya ya. Ini nanti sebetulnya di dokumen di materi kontrak, tapi saya ikut singgung sedikit. Artinya apa? Artinya misalnya untuk pekerjaan struktur bawah, misalnya pekerjaan tiang pancang. Nah, itu kalau misalnya kontraknya itu lamsam, ya, jenis kontraknya lamsam, kontraktor akan berpikir. Jadi kalau nanti misalnya ada penambahan volume, ya, penambahan volume akibat dari pemancangan tadi, kan di dalam gambarnya ada, oh di situ misalnya 12 meter, ya, ada jumlah titiknya misalnya 200 titik. Nah, dia kan berpikir kan. Nah, tapi kalau di situ sudah betul benar-benar dia lamsam, nah dia akan cek betul-betul gambarnya itu. Betul tidak, terus BOQ-nya betul tidak ya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau misalnya nanti di lapangan terjadi perubahan, katakanlah ada beberapa titik yang menjadi 15 meter, 3 meternya itu adalah menjadi tanggungannya si kontraktor. Ya, tidak bisa dimintai gitu kompensasi terhadap 3 meternya tadi. Tapi kalau misalnya dia jenisnya harga satuan, nah itu bisa dimintakan gitu karena kan ada kompensasinya gitu. Jadi dibolehkan. Makanya biasanya juga PPK ya kan yang menentukan jenis kontrak itu kan PPK. PPK itu akan apa namanya akan menyusun itu biasanya akan memberikan jenis kontrak untuk struktur bawah itu biasanya masuk kategori apa namanya jenis kontraknya unit price atau harga satuan. Tapi kalau udah struktur atas biasanya PPK akan membuat itu masuk kategori jenis kontraknya apa namanya lamsam. Sehingga kalau misalnya nanti itu bangunan katakanlah 7 lantai ya, bangunan gedung 7 lantai, 5 lantai atas, 2 basement misalnya kan itu struktur bawah. Itu biasanya nanti dibuatnya jadi gabungan ya, gabungan. Nah, ini perlu dituliskan di situ. Jadi termasuk metode evaluasinya ya. Metode evaluasinya pakai apa nih? Pakai kualitas atau sistem gugur atau apa gitu ya. Itu disampaikan. Kenapa? Ya harus transparan kan supaya kontraktor yang mendaftar itu tahu oh nanti ini nanti ini gitu. Jadi dia tahu apa namanya gambaran apa namanya ketika dia menawar ya suatu tender, kemudian nanti konsekuensinya jika dia menang gitu juga dia kan tahu seperti apa gitu ya. Gitu. Kemudian ini ada lagi berikutnya lagi bab 9 ini daftar kuantitas dan harga, personil, peralatan utama dan metode pelaksanaan ya. Kemudian bab 10 tentang bentuk-bentuk jaminan ya. Nanti ada jaminan apa saja gitu ya. Ini isian dokumen kualifikasi ya, ini yang diisi oleh si calon penawar ya, oleh kontraktor, oleh konsultan ya. Jadi Anda kalau di situ mah ya apa namanya mencoba menelaah aja gitu. Oh ini dokumennya seperti ini gitu ya. Nanti itu akan diisi oleh kontraktor ya, oleh bidernya ya, oleh penawar ya. Nah ini ya bab 1 pengumuman pelelangan gitu ya. Ini kan kurang lebih isian dari SDP ya. Ada isi aja ini kan. Nah, ini bentuk surat penawaran ya, kop perusahaan gitu kan. Nah, ini Anda tinggal dilihat oh ini tuh begini gitu. Nah, nanti barangkali posisi Anda saat ini mungkin nggak jadi penyusun SDP, mungkin saja Anda jadi kontraktor nih saat ini atau konsultan. Diminta membuat dokumen penawaran gitu kan. Anda bisa tahu nih sekarang oh ini paket tuntun ini paket pemerintah nih, tapi ya dan Anda udah tahu nih celahnya. Kan ini beberapa mahasiswa di sini kan banyak yang sedang kerja juga gitu ya. Ini
Nanti kalau Anda udah di posisi seperti ini, udah bisa nih membantu perusahaan Anda bikin dokumen penawaran nih, kalau Anda sekarang posisinya sebagai kontraktor atau konsultan. Nah ini ya, kemudian ini ya juga ya, ini ya, ini surat perjanjian ya, ini pekerjaan konstruksi, nanti disisi untuk kontrak harga satuan ya, ini bentuk surat perjanjiannya. Nah, jadi ini juga sama nanti, tapi saya singgung sedikit. Jadi begitu Anda mendengar kata dokumen kontrak ya, dokumen kontrak itu bukan hanya apa namanya surat perjanjian ini gitu ya. Ini bagian dari dokumen kontrak. Di dalam dokumen kontrak kan isiannya apa? Dokumennya banyak gitu ya. Tidak hanya ini, ada gambar, ada RKS ya. Kalau dokumen kontrak konstruksi itu isinya banyak. Nah, salah satu bagiannya itu adalah surat perjanjian ini, di mana surat perjanjian ini harus memuat pasal-pasal nantinya ya. Nanti itu belajarnya setelah UTS ya. Nah, ini jaminan penawaran ya, bentuknya seperti ini. Ini juga tinggal diisi ya Anda. Ini saya sambil menjelaskan sedikit tugasnya Anda gitu ya, SDP. Nah, ini kan ada SDP ya. Ada template-nya masing-masing. Kemarin yang saya share itu untuk SDP-nya konstruksi ya. SDP-nya konsultansi dan barang itu ada lagi gitu ya. Nah, ini. Nah, itu dokumen pengadaan. Dokumen penawaran. Apa dokumen penawaran? Ya, dokumen penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang atau jasa sebagai pemenuhan persyaratan sebagaimana diterapkan dalam dokumen pengadaan atas suatu kegiatan pemilihan penyedia barang atau jasa. Ya, ini si dokumen penawaran ya. Ada surat penawaran ya, ada jaminan penawaran asli ya. Kemudian ada ini jaminan ya, jaminan penawaran asli itu harus ada, nanti ini kaitannya dengan jaminan dan asuransi ya. Itu ada beberapa jaminan, ada jenis-jenis jaminan ya. Salah satunya jaminan penawaran. Ya. Kemudian rincian harga penawaran ya, surat kuasa ya. Ini surat kuasa diperlukan jika yang menandatangani penawaran itu bukan direkturnya biasanya ya. Ya ini surat kuasa ya. Surat perjanjian kemitraan KSO ya, jika si penawar tadi melakukan KSO dengan kontraktor lain gitu ya. Itu ada ya, diperlihatkan gitu ya. Jadi ya misalnya CV Dali dan CV Nida ini ber-KSO. Nah, ini yang ngajakin siapa nih? Oh, yang ngajakin Nida nih misalnya. Berarti nanti CV Nida ini yang ditulis di depan ya. Tapi di dalam CV Nidanya dia ber-KSO dengan CV Dalinya itu harus disampaikan di dalam surat perjanjian. Dan CV darinya juga harus disertakan juga persyaratan administratifnya. Ya, jadi artinya apa? Artinya SIBU-nya, CV-nya itu disertakan, kemudian SIUJK-nya juga sama ya. Artinya ini CV Dali ini nggak bodong gitu ya, perusahaannya ada gitu ya. Nah, tapi secara tanggung jawab itu biasanya nanti PPK akan langsung bertanggung jawabnya kepada si leader dari KSO tadi ya. Leadernya itu biasanya ditulis di awal tuh kalau memasukkan dokumen penawaran. Jadi kalau leadernya CV Nida berarti CV Nida KSO Dali. Nah, nanti apa-apanya itu nanti ke CV Nida ini. Ya, begitupun kalau KSO-nya banyak. Bu, KSO itu ada batasan nggak? Boleh harus 3, harus 4, atau harus 2. Sebanyak-banyaknya juga boleh ya, mau 10 ya. Jadi mau berjamaah gitu ya. Jadi boleh ya, silahkan ya. Jadi nggak duet gitu ya kan. Biasanya kan ada kalau lihat KSO tuh berdua, bertiga. Bu, ini ada 5, 6 boleh nggak? Nggak ada batasan ya KSO itu. Sebanyak-banyaknya boleh. Nah, KSO juga ini nanti kaitannya juga dengan tender internasional ya. Kalau tender internasional itu kalau pesertanya, bidernya dari dari non Indonesia, artinya biasanya dia dari lender sih. Jadi kalau dari lender tuh biasanya
tergantung lendernya itu biasanya nanti ada biddernya yang ikut serta. Misalnya kayak sekarang nih apa tuh namanya IKN gitu ya. Nah, IKN ini kan kita udah ada kesepakatan lender gitu nah dengan Korea, Cina dan Arab gitu ya. Nah, misalnya nanti ada tuh pembangunan eh, jalan jembatan misalnya ya, pas pakai dananya si lender Korea gitu misalnya. Nah, nanti tuh biasanya dia si lender Koreanya ini gitu ya, kontraktor-kontraktor itu akan ikut serta gitu biasanya ya. Tapi kalau kontraktor yang Arab itu enggak gitu. Ya, biasanya dia yang ikutnya tuh untuk paket ini tuh yang ikutnya itu lendernya dari Korea itu gitu. Nah, nanti dia nggak boleh tuh sendiri nawar. Jadi harus KSO dengan negara kita, dengan kontraktor negara kita. Ya, boleh BUMN, boleh eh, swasta nasional, boleh. Misalnya dia akan KSO gitu ya, KSO dengan kontraktornya negara kita gitu ya. Nah, Bu, berarti kalau gitu nanti siapa yang jadi eh, ketuanya? Ketuanya kontraktor kita. Misalnya dia KSO dengan PP gitu ya. Nah, PP misalnya KSO dengan apa ya? PT apa tuh kalau Korea apa tuh nama perusahaannya saya juga nggak familiar ya. Ya misalnya Takenaka bukan Bu? Takenaka sih Jepang ya. Takenaka Jepang. Kalau Korea sini ada yang di Korea. Kalau Takenaka Jepang ya. Kalau Korea itu ya saya juga nggak familiar sih ya. Kalau kemarin tuh waktu Hein pas Bu, Hein. Hein, nah itu misalnya gitu ya. Nah itu misalnya jadi dia ber-KSO. Nah dia nanti ikut tender di negara kita itu si tim apa si leadernya itu adalah tetap kontraktor kita. Nah makanya Anda suka lihat kan misalnya kadang-kadang kenapa ada tenaga kerja konstruksi asing. Nah tenaga konstruksi asing itu nanti kaitannya dengan itu tadi dengan misalnya nanti suatu tender tadi di IKN tadi misalnya jalan jembatan tadi yang menjadi pemenangnya itu misalnya PP KSO Hein. Nah, itu kan nanti mereka yang akan jadi pelaksananya kan. Nah, di dalam karena KSO itu kan nanti di struktur organisasinya kan ada keterlibatan tenaga asing Korea tadi gitu. Ya, makanya nanti Anda kalau misalnya eh ada di beberapa di sini barangkali nanti akan kerja ke IKN di sana, nanti akan Anda bersinggungan dengan tenaga kerja asing di sana ya. Karena mau tidak mau pasti aja ada gitu apa namanya pemenang tendernya itu yang memang dia KSO dengan pihak lender gitu ya. Nah, ini juga nanti ada di sini di surat perjanjian ya. Nah, tentu eh kan kemarin Anda terima SDP itu untuk paket pekerjaan dana APBN APBD ya. Nah, jadi kalau masuk kategori tender internasional itu nggak pakai SDP itu ya, nggak tidak menggunakan SDP yang kemarin jadi tugas Anda. SDP-nya SDP harmonisasi. Jadi diharmonisasi. Diharmonisasi apa? Diharmonisasi antara Perpres. Jadi kalau Anda terima SDP yang kemarin itu SDP mengacu ke dalam Perpres ya, aturan pemerintah tentang pengadaan. Nah, tapi kalau misalnya tendernya internasional, SDP-nya SDP antara harmonisasi antara si lender dengan SDP-nya Perpres tadi gitu. Diharmonisasi. Siapa yang mengharmonisasi dokumen ini? Yang mengharmonisasi itu adalah LKPP. Dia ada direktoratnya khusus untuk masalah aspek legal, dia yang akan mengharmonisasi SDP tersebut gitu. Dan SDP-nya itu dibuat dalam dua bahasa, biasanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ketika ada dispute atau apa namanya makna ya kan bahasa Inggris itu ada maknanya tuh kadang-kadang. Nah, mana yang diambil ada perbedaan makna antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris? Yang diambil adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau ada keambiguan pengertian bahasa gitu, nah yang diambil acuannya adalah tetap bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggrisnya. Ya. Nah, itu diharmonisasi. Nah, sampai saat ini yang sudah harmonisasi dan sudah dibakukan ya. Jadi
sudah ada beberapa yang sudah baku. Jadi kalau udah lendernya dari ini udah nggak harus ngeharmonisasi lagi ke LKPP karena sudah ada bentuk bakuannya memang yang sudah dibuatkan sama LKPP itu yang lendernya dari ADB ya. ADB itu Asian Development Bank dan WB ya. World Bank itu sudah harmonize ya. Itu sudah ada keluar perka LKPP-nya. Dia mengeluarkan SDP untuk untuk bentuk yang harmonize dengan ADB dan WB. Kalau negara-negara lain saya belum tahu ya. Ya sampai saat ini sih rasanya belum ya. Terakhir memang ADB ya. ADB itu salah satu yang mendapatkan hibah ADB kan Polban ya. Polban tuh dapat ADB dulu ya waktu tahun 2000 berapa ya? 2016 ya. Ya, kita dapat. Makanya Anda kalau ke Polban kan lihat gedung sipil paling bagus gitu ya. Narsis ya si Ibu. Enggak ya, maksudnya dia kalau dibandingkan gedung-gedung yang lain, nah kita kan dapat dana itu waktu itu ya. Kemudian kita punya dari dana itu tuh kita dapat bisa bangun gedung sipil, kemudian eh, apa tuh bisa pengadaan lab SEM ya. Kalau udah pernah ke Polban ya, barangkali kan pasti udah pernah ke Polban ya ini. Ada lab SEM, lab transport ya. Lab transport itu alat-alatnya itu pengadaannya dari situ. Kemudian lab apa lagi ya? Lab apa tuh? Belum ada sih labnya ya. Lab struktur gedung ya, tapi itu belum ada ya labnya. Anda kan belajar nanti semester depan ya. Belajar alat-alat NDT yang TPPG ya. Kalau yang JJ ya itu ada lab transport ya, lab transport, rekayasa transportasi. Itu pengadaan alat-alat itu kenapa Bu sipil yang dapatnya nggak? Kenapa sipil yang diberikan dana itu bukan jurusan elektro gitu, bukan jurusan mesin itu waktu itu kenapa sipil? Karena dalam dalam programnya negara kita MP3EI waktu itu. Jadi politeknik se-Indonesia, ada beberapa politeknik ya. Di sini kalau ada yang dari Politeknik Bali ya itu juga dapat bantuan waktu itu. Nah, dari masing-masing politeknik itu ada kekhasan dari Politeknik Bandung yang khasnya waktu itu sipil gitu. Dari Politeknik Bali waktu itu yang khasnya prodi wisata. Jadi masing-masing ada ininya gitu. Waktu itu programnya Pak 2000 bukan 2016 2014 ya, Mak. Programnya Pak SBY ya. Nah, itu ya. Itu Jadi SDP-nya kalau proyek-proyek yang lender itu tidak yang saya berikan waktu itu ya. Kalau yang WB saya ada ya SDP, DB sama WB saya ada kalau barangkali nanti Anda mau, tapi itu saya nggak berikan di WAG ya. Jadi silakan aja nanti kalau misalnya Anda sedang terlibat ya barangkali suatu saat itu boleh ya. Walaupun saya pengajar Anda sekarang, tapi nanti kalau misalnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi Anda perlu sesuatu yang memang kaitannya dengan materi saya, boleh ya, silakan ya. Tidak harus ini, boleh Anda menghubungi saya ya. Baik, Bu. Barangkali ada yang bisa saya bantu, itu aja sih. Gitu. Ya tentu terkait materi ini ya, jangan kalau Anda nanya rekayasa kegempaan, jangan sama saya ya. Salah tanya ya kalau ke saya ya, salah alamat kalau itu ya. Oke, ini isi dokumen penawaran. Terus dokumen penawaran teknis ya. Dokumen penawaran teknis ini juga ya menjadi isian yang harus diisi oleh bidder ya, artinya oleh penawar gitu ya. Yang harus diisi oleh penawar ya gitu ya. Jadi ini ya kategori teknis tuh itu masuknya kategorinya itu pengalaman perusahaan ya. Pengalaman perusahaan itu masuk ke teknis ya. Kalau administratif tuh tadi contohnya itu seperti izin usaha ya. SBU, SIUJK ya. Terus kemudian dia itu masuk dasar hitam atau tidak gitu ya. Kemudian punya NPWP perusahaan tersebut gitu. Jadi lebih ke kewajiban perpajakan gitu ya.
Kemudian juga apa namanya, si perusahaan tadi penawar itu punya pengalaman pekerjaan nggak nih dalam 4 tahun terakhir ini gitu. Minimal 1 aja gitu ya. Terus kemampuannya gitu, bagaimana kemampuan menyediakan apa, menyediakan alat gitu ya, menyediakan personil ya. Kemudian dukungan bank itu kategori masuk kategori persyaratan administratif. Bisa juga ada beberapa owner itu juga mengisyaratkan juga kontraktor-kontraktor itu juga ada yang harus misalnya memiliki kualifikasi bidang manajemen mutu. Jadi dia harus punya sertifikat ISO gitu misalnya. Itu boleh ya. Itu tergantung kebutuhan. Mungkin juga sertifikat OSAS gitu ya, K3 gitu ya. Itu tergantung, itu silahkan boleh ya. Jadi itu tuh masuk kategori persyaratan-persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh kontraktor yang ingin ikut tender tadi ya. Dan persyaratan itu dibuat oleh si owner tadi ya. Itu yang masuknya kategori administratif. Kalau yang teknis itu masuknya kayak pengalaman perusahaan ya, kemudian engineer-nya ya, personilnya seperti apa gitu ya. Itu kualifikasi teknis. Terus kemudian metode kerja ya, kepemilikan alat berat gitu ya. Kemudian jadwal bagaimana misalnya. Kemudian apalagi tuh kalau sipil spek ya, speknya gimana gitu ya. Nah, jadi kalau alat gimana Bu? Kalau alat itu maksudnya komposisinya. Jadi jangan sampai alat yang dibutuhkan tuh semuanya sewa misalnya ya. Itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh di dokumen teknis ya. Nah, ada lagi tadi biaya ya. Di dokumen biaya, kalau dokumen biaya itu terkait dengan ya apa-apa yang harus nanti diperiksanya itu biasanya kalau oleh panitia tender itu terkait dengan kewajaran harga gitu ya. Kewajaran harga, kemudian misalnya harga totalnya gimana nih, melebihi HPS tidak gitu misalnya. Atau lebih kecil dari 80% HPS tidak. Jadi ada kewajaran ya, kewajaran penawaran. Jadi Bu, boleh nggak ya kalau misalnya harga HPS-nya 100 miliar, ada kontraktor nawarnya 60 miliar. Boleh tidak? Boleh ya. Nah, tapi kita ini punya pemerintah itu punya harga kewajaran. Nah, harga wajar itu berapa sih dari nilai HPS? Nah, 80% dari nilai HPS. Jadi 80% nilai HPS itu dianggap wajar gitu. Tapi kalau nawarnya di bawah 80% tidak berarti digugurkan. Ya, tapi dia nanti harus menaikkan jaminan. Nah, nanti kan ada jenis-jenis jaminan, nanti itu di materi berikutnya ya minggu depan. Itu ada jaminan gitu ya, yang harus dia naikkan ya. Tentu dengan penawaran itu kan dilihat juga ya dokumen teknisnya ya. Ya, kan nggak logis juga gitu ya, misalnya nawarnya terlalu ini tapi dokumen teknisnya tidak dilengkapi juga gitu ya. Nah, itu kemudian apalagi ya, harga kewajaran, kemudian penulisan harga ya. Penulisan harganya itu kan. Kemudian nanti tuh kan sama si panitia tender itu dilakukan koreksi aritmatik gitu ya. Koreksi aritmatik itu perkalian antara BQ dengan HSP. Jadi kalau di Excel kan Anda bikin dulu waktu estimasi biaya kan bikinnya tugasnya pakai Excel RAB. Nah, itu double klik gitu kan kelihatan ya perkaliannya. Nah, itu nanti dilakukan tuh koreksi aritmatik ya. Termasuk juga nanti ada harga timpang. Ya, harga timpang itu apa? Harga timpang itu harga satuan yang ditawarkan oleh si kontraktor itu melebihi 110 dari harga dasar yang ada di tangan PPK gitu, di tangan owner ya. Di tangan owner itu masuk kategori harga timpang. Contoh misalnya di dalam dokumen pengadaan ini kan dalamnya kan tadi saya sampaikan ada BOQ ya. Nah, sebetulnya template RAB-nya diunggah gitu ya. Tapi
si harga satuannya itu ditutup gitu ya. Harga satuan DHS. Dulu kan Anda belajar estimasi ada DHS ya. Nah, DHS itu juga ditutup, nggak ada harganya, tapi si template-nya ya, si template itu artinya tabelnya diberikan gitu. Diunggah, biasanya kita mengunggah itu si PPK itu panitia tender itu dia akan mengunggah satu file RAB gitu. Tapi RAB-nya itu yang hanya ada daftar pekerjaan sama BOQ aja. Bill of Quantity artinya daftar volume pekerjaan. Si DHS, si AHSP-nya gitu ya, si harga-harganya tuh hilang. Ya, karena kan itu nanti yang harus ditawar gitu ya. Oleh siapa? Oleh kontraktor. Nah, itu dihilangkan gitu. Oleh siapa? Oleh PPK tadi. Jadi PPK kan terima RAB yang udah diisi itu kan dari konsultan perencana ya. Nah, konsultan perencana itu kan di dalam DHS itu kan dia akan membuat daftar harga ya. Daftar harganya kan pasti yang diacu adalah jurnal. Jadi kalau konsultan perencana membuat RAB itu DHS-nya itu bersumber kepada jurnal. Kepada jurnal, kalau tidak ada di jurnal berarti harga pasaran yang diambil dari beberapa supplier, kemudian dirata sama si konsultan perencana. Nah, kemudian misalnya dapat dari jurnal. Nah, harga semen di jurnal itu satu saknya misalnya 45.000 gitu. Ya. Nah, tapi ketika jadi dokumen pengadaan kan 45.000-nya itu nggak ditunjukkan ya. Nah, kemudian artinya tapi sebagai panitia tender itu punya data itu 45.000 itu. Ya. Nah, nanti ketika disandingkan, dicek dengan RAB-nya gitu ya. Ternyata penawar ini menawarnya itu 60.000 untuk harga semen. Ya. Harusnya kan 110% dari 45.000 itu kan kurang lebih 49.500 ya. Nah, kurang lebih itu ya. Ini 60.000 itu berarti harga timpang. Ya, nawarnya terlalu tinggi itu. Berarti itu si kontraktor tuh nawarnya nggak ngikutin pasaran. Bu, berarti nanti itu gugur. Nggak gugur juga, belum ya. Tidak gugur, tapi nanti akan dievaluasi oleh si panitia tender, dikoreksi gitu. Ini ada harga timpang. Nanti ada beberapa harga yang nanti timpang, ya kemudian nanti pada saat kalau dia dinyatakan sebagai pemenang, nanti itu diklarifikasi ya, diklarifikasi banyak ketentuan harga timpang ya. Nah, itu ya. Kemudian apalagi nih? Ini formulir rekapitulasi perhitungan TKDN ya. Ini tingkat komponen dalam negeri. Rasanya kalau konstruksi jalan jembatan hampir kecuali menggunakan baja barangkali ya. Ini rata-rata menggunakan produknya negara kita gitu ya. Kalau gedung sih biasanya gedung tuh yang agak ini sekarang TKDN tuh lift ya. Lift itu kan tingkat komponen dalam negerinya suppliernya itu supplier materialnya itu banyak tuh yang tingkat TKDN-nya tidak terpenuhi gitu ya. Jadi banyak unsurnya material pendukung si lift itu bukan dari Indonesia. Nah ini jadi ini lebih banyak gitu ya di pekerjaan tadi ya. Kalau jalan jembatan relatif tingkat TKDN-nya ya kan hampir rata-rata menggunakan produk kecuali yang mungkin menggunakan baja ya, bajanya yang desain khusus itu mungkin saja sih barangkali ya, tapi kalau standarnya sih biasanya ini terpenuhi ya, terpenuhi. Kalau gedung sih biasanya yang agak ini, apalagi kalau dia bangunan tinggi ya, masuk kategori gedung tinggi, itu ada banyak komponen-komponen elektrikal, mekanikal elektrikal itu yang memang PKDN untuk Indonesianya belum bisa dipenuhi gitu ya. Sehingga ya harus 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 dicari ya tentunya ya. Kemarin juga waktu Polban kan bikin ini ya di gedung direktorat pakai lift. Kemarin ngajuin liftnya apa gitu mereknya ya, saya lupa. Nah, terus dicek ternyata TKDN-nya tidak memenuhi. Kemudian akhirnya diganti ternyata yang memenuhi aturan TKDN ini liftnya itu Mitsubishi ya, jenis Mitsubishi. Nah, itu ya. Kemudian ini tahapan penyusunan dokumen penawaran ya.
tahapannya. Ini tentu tahapan ini siapa nanti yang akan membuat? Tentu adalah kontraktor atau calon bidder atau konsultan ya. Dia akan mempelajari rencana kerja, TOR, RKS ya. Terus mengikuti kegiatan pemberian penjelasan ya atau unwizing ya. Kan di tahapan tadi ada unwizing. Unwizing itu juga boleh menanyakan tidak hanya administratif ya, tapi teknis juga. Karena biasanya di dalam proses unwizing itu PPK itu akan mengundang konsultan perencananya, ya. Ini ya, kemudian ini ya ya tinggal dibaca juga ini ya. Kemudian nanti kalau Anda jadi tim penyusun dokumen penawaran, nah ini Anda lakukan harus seperti ini nih, ya. Nah, itu ya. Kemudian ini bentuk dokumen penawarannya gitu ya. Isi ini surat penawaran, ini kalau ini badan usaha ya. Kalau ini perorangan ya. Jadi penyediaannya perorangan gitu ya, bukan badan usaha. Ini juga ya bentuk surat kuasa. Ini dari SDP ya. Fakta integritas ya. Apa sih fakta integritas? Nah, coba saya tanya deh di kelas ini. Fakta integritas apa? Apa itu fakta integritas? Ada yang tahu apa itu fakta integritas? Kayak perjanjian gitu kan. Perjanjian gimana? Perjanjian antara dua pihak. Antara dua pihak. Terkait masalah, kalau lihat bentuknya. Apa biasanya? Fakta integritas itu. Surat pernyataan yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban. Sebagai pertanggungjawaban untuk, kalau lihat ini nih bentuknya nih, biasanya terkait tentang apa? Apabila terjadi penyimpangan gitu. Terjadi penyimpangan gitu ya. Ya kalau Anda lihat di sini, ya jadi betul ya kurang lebih. Ini kan kalau Anda lihat di sini ini fakta integritas ya. Jadi fakta integritas itu berupa pernyataan ya, pernyataan komitmen. Artinya komitmen dari kedua belah pihak. Tentunya kalau di sini fakta integritasnya fakta integritas dari si penyedia ya. Dari si penyedia. Artinya dia berkomitmen ya. Berkomitmen. Karena kan kalau panitia tender itu disumpahnya itu ketika mendapatkan SKA. Ya, jadi dia ada apa namanya? Dia tidak akan melakukan apa? Tidak akan melakukan bentuk-bentuk penyimpangan dan akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan hukum ya, sesuai aturan hukum misalnya panitia tender ya sebagai panitia tender dia melaksanakan pekerjaannya. Nah, itu untuk pengguna jasanya. Tapi kalau untuk penyedia jasanya itu dibuktikan dalam apa? Dalam bentuk fakta integritas. Ini fakta integritas ini lebih kepada penyedia jasa. Jadi dia akan melakukan komitmen ya, komitmen terhadap apa? Terhadap proses pelaksanaan pengadaan ini secara bertanggung jawab dan akan meninggalkan unsur-unsur apa di sini kalau Anda lihat unsur-unsur KKN ya. Jadi akan bersih, sanggup bersih gitu ya dari apa dia dari segala praktik-praktik korupsi, nepotisme ya dan lain sebagainya. Ya itu fakta integritas ya. Bentuk kecurangan lah kalau dibentuk di pengadaan ya kecurangannya ya dalam bentuk apa namanya dalam bentuk tadi ya KKN itu ya. Makanya Anda kalau tugas akhir, Anda kalau tugas akhir itu kan di dalam dokumen itu disuruh membuat surat pernyataan. Itu surat pernyataan itu kan namanya fakta integritas. Fakta itu kan pernyataan. Jadi itu tuh Anda tuh menyertakan juga fakta integritas Anda. Fakta integritas Anda tanda tangani kan pakai apa? Pakai materai di atas materai gitu ya. Fakta integritasnya siapa? Bahwa betul bahwa tugas akhir yang Anda kerjakan itu
dihasilkan sendiri gitu dan tidak memenuhi tidak terjadi unsur-unsur misalnya di situ bentuk kecurangan seperti misalnya plagiarisme dan sebagainya kan gitu. Makanya kan dulu waktu awal-awal saya masih ingat surat pernyataan itu dosen pembimbing harus tanda tangan. Saya bingung kenapa dosen pembimbing harus tanda tangan, karena yang buat dokumen itu bukan dosen pembimbing tapi mahasiswa yang harusnya membuat fakta integritas terkait dengan dokumen tadi. Kalaupun misalnya pembimbing harus tanda tangan, mungkin hanya mengetahui dan itu tidak di atas materai. Ini fakta integritas itu selalu karena dia ada unsur ikatan hukum, berarti itu ada materai. Ada materai. Jadi yang mengikat sebuah pernyataan itu adalah materai. Makanya Anda harus hati-hati. Barangkali suatu saat nanti Anda sudah makin tinggi levelnya, hati-hati ketika Anda menandatangani sesuatu yang itu di atas materai. Ya, Anda harus betul-betul dibaca itu. Klausul-klausulnya apa yang harus Anda tanda tangani itu. Nah, itu harus hati-hati. Karena itu kaitannya nanti dengan kekuatan hukum. Ya, itu. Oke ya, kemudian berikutnya lagi. Ini juga sama ya, fakta integritas. Nah, itu dokumen penawaran. Berikutnya adalah dokumen kontrak. Nah, dokumen kontrak ini adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. Ya, dengan penyedia jasa apa? Dengan penyedia jasa yang menjadi pemenang, ya. Ini adalah jadi dokumen kontrak. Isinya ini ya, surat perjanjian ya. Surat perjanjian nanti ya masuk ke materi kontrak, itu Anda menyusun ini pasal-pasalnya nih. Ya, pasal-pasal antara siapa? Antara pengguna dan penyedia jasa. Nah, itu gimana nih nyusun pembuatnya gitu ya. Kemudian ini ada lagi isi perjanjian ya, penutup perjanjian, lampiran perjanjian ya. Ini isinya ya. Nanti di dalam apa namanya di dalam surat perjanjian, surat perjanjian itu ada template-nya tidak? Kalau untuk proyek-proyek pemerintah sih biasanya sudah ada template-nya. Kita mengacu ke peraturan UPR, sudah ada template-nya. Itu template yang apa namanya yang minimal gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pasal gitu. Jadi minimal memuat misalnya harus 20 pasal gitu ya. Nanti ini di materi nanti ya di kontrak, tapi sedikit saya singgung. Itu ada memuat di situ. Nah, ada ketentuannya. Jadi udah ada template-nya. Ada template-nya itu misalnya 20 pasal. Boleh tidak dikurangi? Nggak boleh kalau dikurangi. Yang boleh ditambah. Pasalnya mau ditambah jadi 25, Bu. Ada tambahan pasal-pasal berikutnya itu boleh. Ya. Begitupun standar kontraknya untuk internasional. Surat perjanjiannya itu ya, atau ya kontraknya itu ya, yang ada pasal-pasalnya, itu juga sudah ada template-nya dan sudah ada pasalnya gitu ya. Ditambahkan boleh? Boleh. Ya, dikurangi nggak boleh. Ya, itu tinggal diisi. Nanti disepakati ya. Jadi misalnya pasal 1 harus memuat ini. Ya, nah jadi diberikan tuh narasinya harus memuat ini. Ya udah tinggal diisi nanti oleh si pengguna dan penyedia. Pasal 2 harus memuat ini, nanti diisi. Ya. Jadi nggak boleh keluar dari ketentuan itu gitu ya. Tapi tadi menambahkan boleh. Nah, tapi kalau kontrak internasional pun itu sekarang sudah baku ya, jadi sudah ada semenjak apa? Semenjak FIDIK diberlakukan atau dibakukan, bukan diberlakukan. Maaf, dibakukan oleh PUPR. Jadi sudah kontrak internasional pakai itu. Bu, kalau mau pakainya nggak kontrak FIDIK boleh nggak? Boleh. Silakan, tergantung apa? Tergantung nanti lendernya. Lendernya mau apa? Nah, itu nanti ya kontrak internasional di akhir pertemuan biasanya disampaikan ya nanti ya. Ini dokumen kontrak ya. Oh ya, makanya kalau saya udah bilang belum ya di kelas ini, kalau barangkali ada teman-teman di sini yang memang sedang banyak mempelajari kontrak ya, karena kan kalau sipil ini kan Anda bisa macam-macam ya, bisa ke kontraktor, bisa ke konsultan, bisa ke owner, bisa ke LKPP. Bu, kita bisa gitu kerja ke LKPP? Bisa ya. Di sana juga kan ada bidang tender gitu kan, Anda ini bisa tuh masuk ke LKPP. Mau masuk ke mana lagi? Kementerian yang lainnya juga ada gitu ya. Selain itu yang banyak lagi BANI misalnya. BANI itu Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Nah, kemudian nanti kerjanya apa itu? Itu selain memang menyelesaikan dispute, kemudian dia juga personil-personilnya juga banyak yang melakukan proses review kontrak. Bu, kontrak harus direview. Ya, kontrak harus direview. Ya, untuk apa? Untuk biasanya pekerjaan yang paketnya itu di atas 100 M. Ya, 100 M itu melalui jalur review kontrak dulu. Oleh siapa? Oleh oleh tim, oleh ahli apa? Ahli kontrak ya. Nah, Anda juga boleh kalau misalnya perlu referensi buku itu bisa gunakan buku Nazarkan Yasin ya, yang warna merah, itu mengenal kontrak konstruksi di Indonesia. Dan satu lagi tentang alternatif penyelesaian sengketa. Itu warna biru ya, boleh pakai itu kalau perlu referensi buku. Di saya ada, nanti kalau misalnya Anda mau fotokopi boleh ya. Saya nggak punya elektroniknya, saya punya bukunya. Nanti kalau Anda mau fotokopi boleh nanti di kuliah luring ya. Silahkan kalau misalnya perlu dan pengen punya aja dulu Bu gitu misalnya. Nggak apa-apa, silahkan ya. Karena itu agak sulit sekarang nyari buku itu. Di Togamas tuh udah nggak ada terakhir kemarin ya, udah beberapa tahun yang lalu udah nggak ada. Nah ini ya, ini syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak ya. Terus dokumen lainnya ya, ini bagian kesatuan yang ada di dalam dokumen kontrak. Surat penunjukan, surat penawaran, spesifikasi ya, gambar ya. Kemudian adendum, misalnya ada adendum misalnya ya, perubahan adendum tuh ya. Terus daftar kuantitas, harga dan lainnya ya. Berita acaranya juga ada di situ ya, berita acara proses unwizing misalnya, berita acara proses penunjukan pemenang. Nah, di sini itu merupakan bagian dari dokumen kontrak ini ya. Nah, dokumen kontrak ini tuh nanti akan diunggah di dalam sistem itu oleh siapa? Oleh PPK. Akan diunggah di sana. Ya, jadi nanti 3 dokumen ini tuh ada di dalam LPSE. Di dalam bukan LPSE, maaf, SPSE. Sistem pengadaan secara elektronik, kan nama aplikasinya SPSE ya. Itu dia ada di situ diunggah ya. Berarti sampai situ Bu, iya sampai tahapan pengadaan saja ya. Sekarang kita lagi mengembangkan ya, ya harusnya sih sekarang ya, mungkin mudah-mudahan nanti mungkin Anda udah umur ya 10 tahun lagi lah, mungkin kita berharap mengembangkan produk-produk di saat tahapan pelaksanaan konstruksinya. Ya, biasanya kan saat ini itu kan proyek-proyek pemerintah itu tahapan pelaksanaannya itu dokumennya dalam bentuk hard ya, belum soft. Ya, sehingga kalau misalnya nanti dicek itu ya datanya di mana-mana gitu ya. Nah, harusnya mungkin nanti ya nggak tahu, saya sih terbayang di pelaksanaan konstruksi juga ada suatu sistem yang mengatur ya, sistem informasi telekomunikasi informasi gitu yang mengatur proses administrasi dan pemberkasan selama tahap pelaksanaan konstruksi. Itu kan lebih baik juga gitu ya. Ya, jadi semuanya diunggah gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh bisa dicek dari tahapan awal tuh ya sampai terakhir, sampai serah terima proyek ya. Nah, ini tahap penyusunan kontrak ya. Ini dari mulai perencanaan, penjelasan transaksi kontrak, ini pemahaman ya, kemudian persiapan pemilihan ya, sampai nanti pelaksanaan pemilihan, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontraknya. Ya, ini bentuk kontraknya ya. Ini berdasarkan jumlah dokumen. Tadi ya dokumen pengadaan itu 1 buah. Dokumen penawaran sejumlah penyedia yang mengikuti tender. Dokumen kontrak juga 1 buah ya. Berdasarkan masa berlaku, dokumen pengadaan ini berlaku dari pengumuman hingga pengumuman pemenang. Ya, pengumuman tender maksudnya pengumuman tender hingga pengumuman pemenang tender. Dokumen penawaran itu dari upload dokumen penawaran hingga penandatanganan kontrak. Dan terakhir adalah dokumen kontrak dari penandatanganan kontrak hingga serah terima kedua. Ya, serah terima. Karena ada serah terima pertama dan serah terima kedua. Ya, nanti itu di tahapan kontrak. Ya, ini kesimpulan. Ini pengertian saja ya. Perbedaan 3 dokumen tadi. Kemudian secara isi, dokumen tadi berisi apa saja. Kemudian yang menyusun dokumen ini siapa saja ya. Bu, itu yang pihak
pembuat kenapa LKPP? Artinya sebetulnya bukan LKPP saja, di sini ada ULP gitu ya, atau panitia tender. Maksudnya pihak yang pembuat ini yang membuat dokumen SDP-nya ya, SDP-nya itu LKPP ya. Ini banyaknya dokumen, kemudian masa berlaku tadi, kemudian persamaannya ya ketiga dokumen tadi itu isiannya kurang lebih sama ya, tapi ada beberapa bab-bab yang berbeda itu aja sih sebetulnya ya. Jadi kalau Anda sekarang mengisi dokumen pemilihan SDP itu nanti akan berlanjut. Kalau penawaran ya kurang lebih itu juga gitu. Kontrak ya itu juga itu bagian-bagiannya ya. Kalau untuk gambar Anda kan bagian gambar udah pernah kuliah dulu dengan gambar teknik. Spek juga Anda udah belajar dulu di metode pelaksanaan konstruksi gitu ya. Kemudian kalau apa? Kalau RAB ya dulu Anda pernah belajar estimasi biaya gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi ya? Stop share. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Bu, Ya, izin silahkan bertanya Iqmal. terkait tugas besar, Bu. Oh ya, silahkan Iqmal. Kan saya kebagiannya tuh yang file F ya, metode tender pasca kualifikasi 2 file, harga terendah, ambang batas, kontrak lamsam, PK. Saya udah coba nyari di LPSE Bu, tapi nggak ada metode tender yang seperti itu Bu. Anda udah kunjungi LPSE apa aja? Baru PUPR sih. PUPR terus? Iya, baru PUPR yang konstruksi itu. Oh ya, coba cari juga di LPSE Pemprov atau juga cari di LPSE Pemkot. Pemkot tuh pemerintah kota dan pemerintah provinsi ya. Coba cari di situ. Anda masuknya memang ke pasca kualifikasi. Ini agak unik nih, karena pasca kualifikasi tapi dia 2 file. Iya, nah itu. Ya, itu kan memang Banyaknya ada yang pra kualifikasi 2 file. Iya, betul, betul. Jadi kalau Anda cari yang pasca, clue-nya gini. Kalau Anda pasca kualifikasi 2 file berarti itu adanya di paket-paket pekerjaan 1 di bawah 100 miliar. Di bawah 100 miliar itu pasca masuknya. Kemudian dia 2 file. 2 file berarti dia itu aturan yang yang lama ya. Yang lama tuh berarti apa? Jadi Anda harus masuknya ke paket-paket tender di bawah tahun 2016. Ya. Nah, biasanya juga karena ini di bawah 100 M, ambilnya paket-paket yang diumumkan sama Pemkot atau Pemprov. Karena kalau PU tuh rata-rata besar-besar tuh. Besar-besar dan dia besar-besar terus pakainya satu file banyaknya. Jadi coba Anda kunjungi dulu ke LPSE Pemprov, misalnya Pemprov Jabar, Pemprov Jatim, atau Pemprov Jateng. Coba cari dulu di situ, kan bisa di-search di situ ada tahun anggarannya gitu ya. Nanti Anda coba search dari 2016 ke bawah ya. Kalau Anda iseng 2018 juga boleh juga coba gitu, siapa tahu ada kalau di Pemprov. Kalau nggak ketemu lagi di Pemprov terbesar itu ya, jadi kan Pemprov terbesar itu LPSC-nya yang Pulau Jawa gitu ya. Coba nanti mundur lagi ke Pemkot ya. Pemkot apa? Pemkot Bandung ya. Pemkot Bandung itu punya LPSC juga. Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi juga punya LPSC dan Pemkot coba juga Pemkot Jakarta, DKI Jakarta ya itu juga bisa dicoba ke sana juga ya. Ya coba dicari ke situ. Nanti kalau masih belum ketemu, saya udah cari ke sini Bu, cari ke sini, cari ke sini, cari ke sini, kemana-mana nggak ada. Anda boleh japri saya. Nanti ada yang saya ubah apanya gitu. Ya, tapi harusnya nemu sih gitu. Memang ini tergantung ketekunan ya. Jadi tapi Anda kalau misalnya Bu, aduh saya kebagiannya kayak gini nih, teman-teman saya mau kebagiannya gampang. Jangan berkecil hati ya. Jadi Anda jadi justru bisa berjalan-jalan ke LPSE manapun gitu. Ini kan kalau nggak dikasih tugas
Kan kalau mahasiswa kan kalau dikasih tugasnya yang gampang, yang kebagiannya gampang kan pasti akan buka itu aja gitu. Satu, oh udah dapet nih, udah aja. Nah kalau Iqmal berarti harus jalan-jalan dulu ke LPSE ya. Nggak apa-apa ya. Jadi biar Ya, Bu. gitu ya. Jangan kecil hati gitu ya. Oh, saya kebagiannya susah nih gitu ya. Enggak ya. Enggak. Enggak ya. Ya gitu ya. Saya juga kadang-kadang kalau mahasiswa PKL, kadang-kadang gini ya, ada mahasiswa PKL tuh kan dia kalau kemarin kan COVID ya, tapi kemarin-kemarin sebelum COVID atau sekarang sudah mulai ada beberapa mahasiswa itu yang mengeluh, Bu, saya harus ke proyek tiap hari gitu. PKL ke proyek tiap hari. Ya, harusnya kan PKL itu memang ke proyek tiap hari gitu ya. Tapi ada beberapa memang mahasiswa yang mengeluh, "Oh, harus tiap hari ke proyek, di proyek tuh Bu katanya harus diem lagi, harus ke lapangan sering. Teman saya tuh PKL-nya enak Bu, seminggu cuma 2 kali ke proyeknya dibolehin begitu. Nah saya kadang-kadang, justru Anda tuh kalau lama-lama sering ke proyek justru enak kan, jadinya Anda bisa tahu gitu pengalaman di sana seperti apa gitu kan. Nanti Anda kerjanya di dunia industri konstruksi. Jadi ini kan gitu ya. Kalau teman Anda tuh justru nggak banyak tuh pengalamannya gitu loh. Jadi ada apa ya namanya, ada hikmahnya gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa ya Iqmal ya, cari dulu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Ini lagi nggak ada? Belum? Oke ya. Yang bertanya Bu, Oh saya ya, Bu, mau silakan. nanya Bu. Ya, silakan Dali. Eh, untuk tugas besarnya Bu, itu kan disediakan ada 2 file, yaitu ada file SDP sama file lampirannya. Itu maksud file lampirannya itu bagaimana Bu? Lampirannya itu kan Anda itu posisinya sekarang membuat SDP ya. Nah, kalau membuat SDP itu kan berarti Anda tinggal isian. Nah, tapi Anda juga coba membayangkan nanti Anda akan membuat dokumen penawaran. Nah, sehingga apa? Sehingga lampiran ini diperlukan. Jadi lampirannya ini adalah contoh SBU misalnya. Contoh SBU itu seperti apa? Contoh SIUJK itu seperti apa? Anda cari gitu ya. Kemudian contoh daftar alat itu seperti apa? Contoh NPWP perusahaan itu seperti apa ya? Perusahaan kontraktor tentunya ya. Kemudian contoh metode kerja yang ditawarkan oleh kontraktor itu sih seperti apa kalau di dokumen penawaran. Kemudian selain juga misalnya jadwal tender ya itu ada Anda masukkan gitu ya. Tapi itu kan sisi panitia tender gitu. Itu juga boleh dimasukkan di dalam lampiran. Nah, sisanya itu adalah hal-hal yang memang akan menjadi dokumen penawaran. Nah, karena untuk mengakses itu agak sulit gitu ya. Kan kalau di dalam tampilan LPST itu kan Anda hanya bisa dapat, oh ini tendernya ini, tendernya ini, tendernya ini. Katakanlah itu SIUJK-nya untuk pekerjaan konstruksi jembatan gitu ya. Nah, Anda nggak punya tuh. Boleh nggak yang lain? Boleh nggak apa-apa. Yang penting Anda tuh tahu contoh SIUJK tuh seperti apa. Jadi Anda harus kenal sama produk-produk produk-produk administrasi kontrak gitu ya. Nah, itu tuh bagian-bagian yang ada di dalam administrasi kontrak. Supaya apa? Supaya nanti Anda kalau posisinya sebagai kontraktor, Anda tahu, oh ini. Kalau konsultan juga tahu, kalau owner juga tahu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi boleh, makanya di situ lampirannya itu boleh tidak yang punya paket yang Anda bikin SDP-nya. Jadi boleh aja cari aja di internet gitu banyak ya. Oh kayak gini SUJK tuh gitu. Jadi terus Anda lihat di SUJK tuh ada apa gitu. Jadi Anda bisa mempelajari sendiri tuh. Oh di SUJK tuh Bu ada bener Bu ada kualifikasi badan usahanya. Kemudian ternyata betul Bu ada bidang spesialisasi usahanya. Yang Ibu sampaikan ternyata ada gedung pendidikan tuh bener Bu di sini tuh ternyata kontraktor ini ada BG03 misalnya. Oh, dia tercatat tuh di sini. Kemudian Anda lihat lagi misalnya di situ ada masa kadaluarsanya gitu ya. Ada hal-hal apa aja tuh di dalam SIUJK gitu ya, di dalam administrasi kontrak itu ya. Itu kan bagian berkas administrasi kontrak. Kemudian misalnya NPWP itu seperti ini gitu. Ya, mungkin saya nggak tahu di kelas ini rata-rata udah punya NPWP belum ya. Tapi kalau nanti Anda kalau sudah ada bekerja itu biasanya harus punya tuh NPWP. NPWP itu ada dua, ada NPWP sendiri perseorangan, ada NPWP perusahaan.
Nanti Anda lihat, oh gini Bu kalau NPWP perusahaan itu. Terus Anda lihat lagi ada neraca perusahaan, ya, neraca perusahaan kontraktor ya tentunya. Oh gini, neraca perusahaan kontraktor tuh gini Bu, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi belajar sendiri gitu ya. Jadi nanti Anda bisa, oh lihat ini, ada ini. Jadi itu silakan Anda cari sebanyak mungkin. Kemudian juga kayak metode konstruksi untuk dokumen penawaran tuh kayak apa sih contohnya? Bentuknya kayak gini, gini, gini. Nah, barangkali nanti Anda lulus dari sini ada yang di tim penyusun penawaran misalnya ya. Karena kan di kontraktor juga nanti ada tim-timnya gitu ya. Ya, mungkin sekarang Anda posisinya di pelaksana tuh di lapangan, barangkali nanti suatu saat gitu harus berurusan juga gitu ya dengan ini, apalagi kalau Anda udah level di struktur organisasi yang atas-atas itu kan memang akan berhubungan juga ya dengan aspek legalnya gitu, aspek legal dokumennya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi silakan di ini. Saya tidak batasi gitu ya. Kalau ada mahasiswa, ini tergantung Anda aja gitu. Kalau Anda pengen tahu segalanya ya silakan ya cari gitu di internet. Ini kalau metode ini, metode. Makanya saya di situ tulisannya bisa ini, koma, dan lain-lain ya. Silakan sebanyak-banyaknya Anda gali aja. Gali potensi Anda masing-masing gitu ya. Gitu. Ya, boleh. Ya. Kurang lebih begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu mau nanya, Ya, silakan. kalau untuk tahu Hana. berapa persen TKDN itu gimana ya, Bu? Itu ada aturannya. Hmm. Ada aturannya, bisa di-download. TKDN-nya harus berapa persen, ketentuannya perlu berapa persen itu aturan menteri apa itu tuh? Kementerian ya. Masing-masing untuk alat ini, untuk material ini. Ya, saya juga nggak hafal. Ini juga sebenarnya bagian dari tugas juga yang Anda harus buat ya. Jadi nanti ada tugasnya lagi ya, Hana ya. Nanti ada kebagian kelompok. Nanti saya buat kelompok 2 orang ya. Jadi Anda mencari materi tentang, ada yang kebagian tentang ini, kebagian tentang ini, kebagian tentang ini gitu ya. Terus nanti Anda presentasikan gitu. Jadi sekali-kali gitu yang presentasi Anda gitu, jangan saya terus. Gitu, Hana. Kalau Ya. dari produknya itu tahu persennya gimana, Bu? Kayak kemarin yang lift itu kan akhirnya dipilih Mitsubishi karena TKDN-nya standarnya memenuhi gitu. Iya, Tahu betul. itu. Jadi ketentuannya misalnya harus 20% mengandung unsur TKDN liftnya itu misalnya. Kemudian kita datangi si ininya, si suppliernya, distributor ininya ya ke Jakarta, dilihat di situ. Di situ ada di speknya. Memang speknya kan kita taunya secara umum ya. Anda kan kalau tahu spek lift tuh kan tahu liftnya tuh segini, kapasitas segini sih. Tapi spesifikasi detailnya itu kita mendatangi kantornya ya. Begitu sih. Untuk soalnya gimana ya kalau barang-barang pemerintah ya artinya bersumber dari dana pemerintah tuh memang perlu perlu gimana ya kalau saya bilang ya. Kalau barang pemerintah tuh kan rentan antar kalau segala sesuatu yang bersumber dari pendapatannya, dari uangnya pemerintah itu bentuk hukumnya itu ketat ya. Saya sampaikan hukum ketatnya itu nggak hukum dunia aja, tapi akhiratnya juga gitu ya. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang juga ya, ini Anda juga ya, ini kan mahasiswa sipil semua gitu ya. Kalau apalagi Anda udah belajar pengadaan juga gitu ya. Kan kadang kalau misalnya kita ada demo ya, Anda kalau lihat demo tuh ya, kadang-kadang banyak orang yang merusak taman ya, banyak yang merusak halte bis, dirusak gitu ya. Yang sederhana kemarin lah jalah Stadion Kanjuruhan gitu, dirusak gitu ya. Di sini dirusak, di situ dirusak. Itu artinya kan fasilitas publik ya.
fasilitas publik itu kalau Anda tahu itu dia dapatnya kan dari proses pengadaan. Anda kan tahu sekarang ya proses pengadaan di situ. Uangnya uang siapa? Uang negara. Uang negara itu sumbernya dari siapa? Dari rakyat ya. Di situ ada pajak dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika itu tidak dimanfaatkan dengan baik, kemudian kalau Anda lihat demo tuh kadang-kadang saya sih ya gitu ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa mulai bisa apa tuh peka juga. Suka kadang-kadang aduh ngapain sih sayang gitu. Orang kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Maksudnya merusak. Kenapa sih harus dirusak gitu? Itu fasilitas publik gitu. Yang dimana uangnya itu. Kadang-kadang kalau berpikir waktu pas ada kejadian yang demo di Jakarta itu kan miliaran ya kalau Anda ingat tuh. Berapa miliar, 10 miliar apa pokoknya hampir ya miliaran lah itu. Itu kalau kita pikir itu dibeliin nasi bungkus tuh berapa penduduk yang bisa diberi gitu ya. BLT, Anda kalau tahu BLT itu kan 300.000 ya per bulan gitu ya. Ya, itu juga kan sebetulnya uang pemerintah. Dan itu artinya seperti itu gitu ya. Ini saya cerita ini aja sih. Nah ini terkait sama kalau terkait sama apa namanya pembelian barang untuk pemerintah gitu, produk pemerintah itu memang ada ketetapannya gitu ya, ada unsur hukum. Nah nanti kalau misalnya tidak sesuai itu nanti apa namanya auditnya itu akan apa ya akan cukup ini ya, sehingga apa nanti konsekuensinya kalau tidak sesuai itu ya pengembalian uang ke negara ya, pengembalian uang ke negara ya. Kalau yang sampai tidak terpenuhi, hal yang tidak terpenuhi itu nanti pengembalian ke negara. Siapa yang harus mengganti rugi itu? Tentu orang yang terlibat di situ gitu ya. Ya, terlibat di situ. Misalnya posisinya udah tahu nih TKDN nih sekian, ini sekian sekian sekian. Nanti dites ternyata atau dicek gitu ya. Barangkali nanti dicek gitu ya. Tidak memenuhi gitu ya. Kalau tidak memenuhi nanti siapa yang harus mengganti ya? Kita gitu ya selaku pelaku pengadaan ya. Anda gitu kalau nanti terlibat di proses pengadaan gitu. Seperti itu gitu. Sama halnya kalau misalnya di konstruksi, kalau misalnya kontraktor misalnya mengerjakan suatu konstruksi, katakanlah tiang panjang, kemudian dilakukan tes PDA misalnya tidak sesuai speknya misalnya, kan harus dibongkar. Siapa yang harus menanggung itu? Kontraktor, ya kontraktor gitu. Harus menanggung itu ya. Yang menanggungnya selain biaya pembongkaran tentu juga harus menanggung juga biaya yang konstruksinya lagi yang harus sesuai tentunya dengan spek. Nah, kalau kalau ketentuan ini siapa yang pegang? Ya owner kan, artinya pemerintah. Nanti ke siapa kalau yang harus? Nah kan udah tahu ya pelaku pengadaan di pemerintah siapa saja. Siapa nanti berarti yang harus mengganti? Yang menyusun speknya. Ya, yang menyusun speknya ya. Yang menyusun speknya Bu konsultan perencana. Berarti konsultan perencana dong Bu yang ganti. Enggak, karena itu kan aturannya pemerintah. Ya. Jadi dua pihak sebetulnya. Konsultan perencana kan udah tahu juga di samping itu juga adalah di situ adalah PPK. PPK-nya udah tahu kan di situ harus ini, harus ini, harus ini. Berarti nanti harus dicari. Nah, makanya kan saya sempat bilang waktu di minggu keberapa itu ya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ada PPK. Bu, bagaimana kalau PPK-nya bukan orang sipil, tapi dia ngerjain bangunan sipil atau bangunan gedung? Nah, tadi yang sempat saya sampaikan dia akan membentuk tim khusus ya, tim dan itu boleh ya. Tim yang tentu di dalamnya termuat ya atau terdiri dari personil yang memiliki bidang keahlian teknik sipil tentunya gitu. Gitu Hana. Detailnya sih lihat dari situ ya. Jadi kalau kayak saya juga baru tahu sih gitu ya. Jadi, oh dari sini ya kalau detailnya itu kayak baju ya. Kalau Anda lihat baju ya, Anda lihat di situ kan ada kandungan polyester berapa persen gitu ya. Anda apa kalau lihat ya baju gitu ya bajunya yang biasanya baju yang agak-agak bermerek lah ya, bukan agak bermerek, bermerek lah misalnya. Nah, lihat itu di belakangnya itu biasanya dia ada kandungan polyester segini, ini gitu ya. Nah, tapi kan kita cuma tahu oh ini gitu kan. Nah, itu dari kandungan. Kemudian biasanya dia nanti didaftarkan juga, didaftarkan ke
apa itu teh kementerian. Ya, jadi banyak sebetulnya sekarang tuh temuan juga bahwa agregat-agregat kita tuh belum terdaftar juga gitu secara nasional. Padahal itu produknya nasional gitu ya. Jadi dari kandungan material dan memang juga syarat administratifnya gitu ya. Kemarin juga, waduh ini produk kita gitu ya, agregat gitu ya. Dari sini itu tuh belum di ini kan ya, belum disertifikasikan gitu ya, ternyata gitu ya. Padahal itu produk Indonesia. Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, seperti itu kurang lebih Hana. Oh iya, jelas Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama ya. Yang belum tersertifikasi ini sekarang bukan saja tersertifikasi ini fasilitas pembelajaran ya. Fasilitas pembelajaran e-learning ini juga kita sekarang terhambat dengan TKDN ini gitu ya. Kenapa? Kalau ini sih bukan karena belum terdaftar, memang kita nih di negara kita produk-produk untuk fasilitas pembelajaran itu memang TKDN-nya belum memenuhi gitu, ya, belum memenuhi gitu. Jadi ya apa ya tadinya kan kita merancang yang RPL ini tuh ada ini, ada ini, tapi terkendala ya ternyata kemarin nggak bisa tuh proses pengadaannya gitu karena barang-barangnya ya itu ya sederhanalah Zoom saja. Nah, Zoom ini kan bukan punyanya Indonesia nih. Zoom ya. Aplikasi Zoom. Ya, tapi karena kalau Zoom kan memang tidak mahal lah ya, jadi kita bisa anggarkan lah dari yang lain gitu. Tapi kalau fasilitas pembelajaran kan Anda tahu sendiri lah ya, harganya mungkin berapa apa yang sedang IT gitu ya. Nah, ini kurang lebih lah seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, baik. Kita minggu depan masuk ke evaluasi penawaran, jaminan, dan asuransi ya. Jadi silakan bagi Anda ingin mempelajari dulu apa itu evaluasi penawaran dan jaminan serta asuransi. Oke, baik. Terima kasih. Seperti biasa, fotografer kita bisa tolong diambil dulu tangkapan layarnya. Silahkan. Ini Mas Dali atau Pak Dali, silahkan. Oke, silahkan. Dibuka kameranya. Oke, untuk slide pertama. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, sudah Bu. Oke, baik. Terima kasih, Dali. Oke, itu saja. Kita lanjutkan pertemuannya hari Kamis depan ya. Salam sehat selalu untuk Anda semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama.